Ya, kita beralih ke Pak Surya sekarang. Pak Surya ini merupakan salah satu badan yang bekerja sama juga dengan BNPB tadi. Bapak menilai seperti apa sih sebenarnya sampai saat ini pengelolaan untuk di wilayah perbatasan ini, Pak? Ya, mungkin selama ini dapat dikatakan bahwa kita terlalu Jawa sentris ya. Sehingga pembangunan di daerah perbatasan, kawasan perbatasan, wilayah. Oleh karena itu sangat wajar apabila setelah BNPB ini terbentuk, maka bekerja sama dengan Kadin. Karena Kadin tentunya kita mempunyai juga tugas lah untuk membangun daerah-daerah kawasan perbatasan. Bukan karena apa? Karena memang seperti dikatakan Pak Agung, potensinya luar biasa di sana. Apakah itu untuk perkebunan, untuk pertambangan, pariwisata. Tinggal memang kita harus mendorong, mengajak perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha untuk melihat lebih dekat potensi-potensi ini untuk membangun kawasan perbatasan ini. Karena kalau tidak, saya kira ini bisa rawan ya. Artinya kita tahulah sering terjadi adanya pembalakan liar dan penyelundupan dan sebagainya. Oleh karena itu, saya kira kita tidak punya pilihan lain. Kita harus dalam waktu cepat ya segera membangun kawasan-kawasan daerah perbatasan ini. Dan sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Kadin, Pak? Kadin sudah secara aktif bersama-sama dengan BNPB sudah 6 kali kalau tidak salah, Pak ya. Betul. Kita mengidentifikasi itu. Ya, berkunjung ke daerah kawasan perbatasan ini dan melihat potensi apa yang bisa kita kembangkan. Dan sudah ada rencana-rencana yang konkret ya untuk segera memulai pembangunan di sana. Ya, Pak, kalangan usaha memang sangat dinantikan peran sertanya karena memang sesuai dengan tagline dari BNPB itu kesejahteraan dan kedamaian di kawasan perbatasan adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk pengusaha misalnya, termasuk Kadin misalnya. Tapi kadang-kadang pengusaha beberapa kalangan menilai kan sederhana aja, menguntungkan atau tidak. Untuk mencapai kata-kata untung kadang-kadang juga butuh stimulus. Stimulus itu biasanya infrastruktur. Sejauh ini yang Bapak lihat tadi memang identifikasi sudah dilakukan. Tapi di kawasan terdepan kita, sejauh mana kondisi infrastrukturnya? Memang salah satu kelemahan harus kita akui adalah tersedianya infrastruktur. Ya. Oleh karena itu kita sangat bersyukur bahwa belum lama ini pemerintah sudah memulai suatu program yang dinamakan MP3EI, yaitu Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Indonesia, di mana di situ diberikan prioritas untuk membangun kawasan-kawasan di daerah yang ada 6 koridor yang telah ditetapkan. Termasuk juga akan diberikan prioritas pembangunan di kawasan perbatasan. Saya kira ini sesuatu hal yang sangat positif dan memberikan harapan bagi daerah-daerah kawasan perbatasan untuk kita bangun. Ya, okay. Ya, kita kembali ke Pak Agung. Mungkin Pak Agung, setelah 1 tahun berjalan mengingat BNPB ini baru ada pada tahun 2010 begitu Pak ya? Betul. Iya, ini bagaimana hasil evaluasi dari pengawasan wilayah perbatasan? Karena sampai sebelum adanya BNPB, pembangunan di wilayah perbatasan masih kurang diperhatikan, kemudian masih ada permasalahan dengan batas wilayah begitu. Pertama begini, ketika BNPB didirikan, kemudian kita melakukan inventarisasi program. Sebetulnya program pemerintah yang seperti apa yang sudah ada yang berjalan yang masuk ke kawasan perbatasan. Kita melakukan identifikasi, ternyata ada sekitar 26 sampai 29 kementerian dan lembaga yang mengerjakan atau melakukan kegiatan program atau proyek di perbatasan. Kemudian ada sekitar 75 organisasi eselon 1 yang menangani program-program perbatasan ini. Ini kemudian kita inventarisir, kan didapatlah ada 60 program pemerintah yang masuk ke kawasan perbatasan. Tetapi pertanyaannya, mengapa tidak terasa ada pembangunan di kawasan perbatasan? Ya. Ternyata program-program ini masuk tidak sinergis. Jadi tidak harmoni antara satu dengan yang lain. Mereka masuk berdasarkan mungkin permintaan ataupun kebutuhan dari masyarakat setempat yang tidak diintegrasikan dengan sektor-sektor lainnya. Contoh misalnya, pembangunan pasar di perbatasan. Kita punya pasar-pasar di perbatasan sangat bagus. Desainnya, bentuknya, dan bentuknya itu bangunannya beton, bukan pasar dari bilik seng, itu bukan. Ya. Tetapi isinya kurang. Isinya kurang karena apa?
Karena ini memerlukan, pasar itu kan tempat berkumpulnya hasil-hasil produksi. Ini mestinya dikaitkan juga dengan pembangunan sektor-sektor lainnya, sektor pertanian, sektor koperasi. Sinerginya yang belum. Ini yang belum. Nah, ini yang kami sudah lakukan. Kami rapat dengan teman-teman dari Kementerian Perdagangan. Mereka juga sangat ingin agar pasar yang sudah dibangun itu segera terisi penuh.